pelatihan dari Dinas PUPR Rokan Hili Riau. Cobain googling, sekalian cek kalau cari pusat mediasi UGM di Google ada nggak ya? Oh iya, ini kan kerjasama. Coba deh nemuin Kak Ari. Mau nanya-nanya kalau mau kerjasama dengan PMI UGM itu gimana? Kenalin, ini Kak Ari, adminnya PMI UGM. Halo Kak Ari, asik. Aku tuh suka kalau ngonten bareng Kak Ari. Kenapa? Karena akhirnya ada sesuatu yang cerah. Iya, karena biasanya ini cowok terus gitu. Terus kalau sama ada wanita itu pun sudah cukup berumur. Iya, peserta maksudnya Kak. Peserta. Oh, aku manggilnya Kak Ari aja ya. Boleh. Asik. Berarti aku juga manggilnya Kak Fajar aja. Agak wagu ya. Iya dong. Masa mau saya manggil Bapak? Oke. Kalau misalnya saya manggil Bapak kan hitungannya nanti. Hitungannya bener juga sih. Oh iya. Iya bener. Kalau manggil Bapak bener juga nggak salah. Siap. Iya. Tapi Kak aja boleh deh. Asik. Kak, pertanyaan pertama. Kapan aja PMI UGM mengadakan pelatihan? Ya, kalau kita merencanakan setiap bulan itu ada. Oke. Dan berapa pesertanya gas gitu ya? Ya, kita kalau untuk peserta memang kita mentargetkan minimal peserta itu 5. Oke, 5 ya. Minimal 5. Tapi kalau misalnya memang dalam keadaan kesannya mendesak atau misalnya memang diharuskan atau ada yang bekerja sama, Mbak aku mau kelas sendiri tapi 5 aja atau 4 bisa atau enggak? Oh, oke. Sesuai dengan kalau misalnya perhitungan sudah oke, bisa kita laksanakan. Siap. Tadi udah ada di-spill dikit tuh, kerjasama. Nah, berarti selain ada kita buka kelas reguler, kita buka pendaftaran, berarti kita juga kayak membuka kesempatan untuk beberapa pihak kerjasama dengan Divisi Mediasi Pusat Studi Kebudayaan Universitas Gadjah Mada. Wah, towo ya. Nah, itu kalau kerjasama itu biasanya caranya gimana atau seperti apa sih Kak sistemnya tuh? Oke, kalau untuk kerjasama itu dengan lembaga. Kebetulan ada lembaga yang mungkin memang seperti kantor advokat yang bukan lembaga dari pemerintahan. Oh, ya. Itu biasanya kerjasama biasa aja dengan pusat studi kebudayaan pun bisa. Pusat studi kebudayaan bekerja sama dengan kantor advokat. Gitu. Nah, kalau semisal dari pemerintah biasanya harus ada MOU antara lembaga pemerintahan dengan UGM terlebih dahulu. Oke. Nah, setelah itu baru ada turunannya SPK, namanya surat perjanjian kerjasama. Nah, di surat perjanjian kerjasama itu nanti baru dicantumkan kegiatan pelatihan mediasi. Gitu. Oke. Jadi kalau lembaga pemerintah atau kementerian-kementerian biasanya harus ada MOU dulu dengan UGM, nanti baru turunannya ke SPK. Oke, berarti kalau satu MOU misalnya untuk 5 tahun. Nah, nanti tinggal per tahunnya itu kalau misalnya kita mau kegiatan tinggal SPK aja. Kayak gitu. Terus, pertanyaan kedua Kak, kalau mau kerjasama gimana? Misalnya mau bekerja sama dengan divisi mediasi ini tuh, hubunginya ke Ari langsung atau gimana Kak? Bisa menghubungi saya langsung, bisa melalui media sosialnya. Divisi mediasi ada, TikToknya ada, Instagram ada, YouTube ada. Di situ sudah tertera CP-nya. Siap. Itu tinggal. Atau kalau mau misalnya langsung ke main kantor boleh juga kan ya? Kita ada di Jalan Trengguli nomor E9 Bulak Sumur Jakarta. Akhirnya ada yang nyebutin kantornya. Nanti memang kantornya Pusat Studi Kebudayaan UGM, tapi benar. Kantornya Pusat Studi Kebudayaan UGM karena kan kita di bawahnya Pusat Studi Kebudayaan UGM. Tapi nanti kalau misalnya mau main ke kantor tinggal bilang aja saya mau ketemu bagian divisi mediasinya. Betul. Kalau tuh di depan udah tulisannya plakat ya, divisi mediasi. Divisi mediasi. Oke. Kak Ari makasih banyak informasinya, luar biasa, itu lengkap banget dan ternyata semudah itu kalau mau bekerja sama dengan divisi mediasi ya. Tinggal hubungi nomor yang tertera. Asik, betul.
Oke, habis ini aku mau naik karena tadi Kak Ari juga udah nyebutin kan bakalan sedang berlangsung nih pendidikan dan pelatihan mediator bekerjasama dengan Dinas PUPR. Iya, PUPR. Dari Riau ya? Iya, Kabupaten Okan Hilir? Okan Hilir ya. Oke, mantap. Habis ini kita lanjut ke atas. Karena kita bakal ngobrol-ngobrol sama peserta yang kerjasama dengan divisi mediasi yaitu Dinas PUPR dari Kabupaten Okan Hilir. Oke, thank you Kak. Siap, sukses Kak. Siap Kak. Saatnya ketemu peserta dulu. Namanya Pak Irfan, sekretaris dari Dinas PUPR Rokan Hilir Riau. Nah, Pak Irfan, setelah mengikuti pendidikan dan pelatihan beberapa hari ini, kalau menurut Pak Irfan gimana Pak? Pendidikan dan pelatihan di Pusat Mediasi Indonesia UGM, Pak? Kalau menurut saya pribadi cukup baik ya. Di sini juga timnya, pengajar cukup profesional, memberikan materi-materi dengan memberikan contoh kasus-kasus, pelatihan-pelatihan simulasi-simulasi ya, secara langsung, sehingga peserta dapat mudah memahami. Alhamdulillah. Memahami apa dari materi-materi yang diberikan itu. Siap, alhamdulillah. Nah, Pak Irfan, selanjutnya, kalau di tempat Bapak, itu bisa kalau misalnya ada sengketa kayak gitu, itu diselesaikan oleh mediator internal atau mediator eksternal, Pak? Mungkin bekerja sama dengan pihak lain gitu. Nah, untuk saat ini kita belum internal sendiri belum memiliki mediator, Pak ya. Mungkin kita nih baru yang pertama kali. Oh, oke. Melakukan pelatihan ke Pusat Mediasi Indonesia ini di Universitas UGM, dan untuk sebelumnya itu terjadi konflik atau sengketa di internal kita itu kita masih menggunakan pihak eksternal. Oh, oke. Berarti habis ini udah lebih mantep nih Pak, pakai internal aja nih ya? Iya. Mudah-mudahan ya proses ini pelatihan dan ujian sertifikasi kita ini bisa berjalan dengan lancar dan hasilnya bisa lulus semua. Amin. Nah, biasanya lulus semua sih Pak. Alhamdulillah begitu Pak. Alhamdulillah. Nah, nanti kita mungkin bisa kita terapkan di di internal. Oh, siap. KPD kita ya. Iya. Oke. Nah, yang terakhir Pak Irfan, sedikit sepatah dua kata lah untuk ajakan buat teman-teman yang lain, mungkin dari dinas-dinas yang lain yang belum sempat atau pingin tapi belum kesampaian nih Pak, ikut pelatihan pendidikan dan pelatihan mediator Pak. Ya, saya berharap ya sebagai ASN itu kita menghimbau juga ya, kita tidak selalu fokus pada latar belakang pendidikan kita. Kadang-kadang kan ada yang ini bukan sesuai dengan latar pendidikan, nah kita enggan melakukan pelatihan ke sini. Bahwa kan pelatihan ini juga untuk menambah wawasan kita, dan yang terpenting itu ada kaitannya sama tugas dan pelaksanaan kita di institusi kita. Personilnya atau ASN-nya untuk dilakukan pelatihan di Pusat Mediasi Siap. Indonesia di Universitas Gadjah Mada.